Tuhan, malam hari ini kita ada di dalam ibadah kul yang kita setiap hari Jumat malam kita adakan di masing-masing kul. Tetapi karena malam hari ini keadaannya kurang begitu baik sehingga kita semua harus kul bersama dengan keluarga kita masing-masing. Nah, saya menghimbau kepada semua gembala-gembala kul juga yang bisa membuat video untuk kul masing-masing, boleh juga gitu merekam video dari gembala kul masing-masing dan dibagikan ke anggotanya pesan-pesan Tuhan yang bisa dibagikan untuk setiap anggota kul. Tetapi saya tetap akan memberikan pesan untuk anggota kul secara keseluruhan bagi gereja kita GBI Bumi Anggrek. Nah, malam hari ini bagi kita semua pesan Tuhan mengingatkan kita supaya kita semua hanya bersandar kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan sekalipun keadaannya mungkin sangat membosankan karena kita sudah berhari-hari, mungkin hampir 2 minggu kita ada di rumah dan keadaannya mungkin juga menjemukan juga karena kita nggak bisa melakukan aktivitas yang normal di luar rumah. Tetapi tidak menjadi masalah karena situasinya memang demikian. Tapi yang penting bagi kita bersama-sama untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah supaya kita semua ada di rumah untuk tetap hidup bersih atau mencuci tangan, selalu menjaga kebersihan. Nah, begitu juga kalau kita keluar supaya kita membuat jarak dengan orang lain, di mana kita mungkin pergi ke pasar, mungkin pergi ke supermarket, atau kita mungkin pergi ke tempat di mana kita membeli sesuatu supaya kita tetap menjaga jarak dengan orang lain. Dan kiranya semuanya kita jemaat di Bumi Anggrek bisa senantiasa dalam keadaan sehat karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita. Amin. Malam hari ini firman Tuhan bagi kita semua, Allah berbicara melalui situasi. Kalau kita lihat situasi yang kita hadapi seperti sekarang ini, di mana orang bilang ada virus corona, tetapi sebenarnya ada maksud Tuhan untuk segala sesuatu. Kalau firman Tuhan kita pernah dengar di dalam kitab Roma 28 ayat 8 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, tentunya dalam situasi virus corona yang demikian juga kita melihat banyak hal yang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan bagi banyak orang, karena kalau kita lihat senantiasa apa yang terjadi dari
kiriman WA, dari kabar-kabar di Facebook, di Instagram, di media sosial, dari internet. Nah, mungkin kalau itu terus kita serap yang negatif, maka kita mungkin akan memberikan rasa cemas di dalam pikiran kita. Tetapi justru sebenarnya ketika kita disuruh untuk ada tinggal di rumah selama 2 minggu ini, 14 hari, atau mungkin juga akan berpanjang nantinya. Tapi justru kita mengambil waktu supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan bagi kita semua. Nah, tentunya Allah pasti Dia berbicara kepada kita semua lewat situasi ini. Tetapi mungkin kita karena ketidakdekatan kita dengan Tuhan, maka kita tidak mengerti atau kita tidak mendengar apa yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan. Dan malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita semua lewat situasi yang terjadi pada hari-hari ini. Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai dengan ayat 22, firman Tuhan berbicara mengenai Yakub. Tuhan berbicara kepada Yakub ayat 20 dan ayat 22 sampai 22. Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu persembahkan 1/10 kepadamu. Nah, Yakub waktu dia lari dari rumah ayahnya karena dia sudah menipu Esau kakaknya, maka dia bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya Yakub ketika itu bermimpi di Betel, dan waktu dia bermimpi itu dia melihat di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, waktu di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lalu dia mempunyai nazar. Nanti kalau Allah menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan roti kepadaku untuk dimakan dan untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali sampai ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Berapa banyak dari kita pernah bernazar kepada Tuhan? Kalau Tuhan begini, maka aku akan begini. Nah, ketika nazar itu kita lepaskan, maka sesungguhnya kita mempunyai kewajiban untuk melunasi segala nazar kita itu, atau melakukan segala nazar kita itu. Apa yang terjadi dengan Yakub setelah dia sampai di rumah Laban? Nah, lalu dia akhirnya bekerja di sana, dan terjadilah tipu menipu antara dia dengan Laban, dan sampai akhirnya dia keluar dari rumah Laban, dan dia akhirnya bawa anak-anaknya, anaknya Laban, dan bawa juga anak-anaknya dia, dan akhirnya mereka tinggal di Sikem. Apa yang terjadi ketika di Sikem adalah Dina, anak perempuan daripada Yakub, diperkosa oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi itu. Lalu anak-anaknya yang laki-laki semuanya panas hati, dan akhirnya firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-34 ayat yang ke-30, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi. Nah, ini Simeon dan Lewi itu anaknya Yakub.
Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Nah, tetapi anak-anaknya menjawab, ayat 32, tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal? Banyak kali kita seberapa hebatnya, seberapa kuatnya kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ada kalanya kita memang ketakutan, seperti Yakub, dia takut ketika anak-anaknya akan membalaskan apa yang dilakukan oleh Sikem, maka Yakub merasa ketakutan. Sehingga dia katakan, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta dengan seisi rumahku. Padahal waktu dia lari dari rumah Ishak, orang tuanya, karena dia menipu Yakub, maka dia sudah bernazar di Betel bahwa dia akan menjadikan Tuhan itu sebagai Allahnya. Tentunya dengan demikian seharusnya dia tidak mempunyai rasa ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa Yakub mengalami hal yang demikian? Nah, kalau kita maju di dalam Kejadian pasal yang 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang pertama saja dulu kita baca, Bapak Ibu saudara Tuhan. Firman Tuhan berbicara, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Nah, Tuhan suruh dia supaya dia kembali ke Betel. Nah, persoalannya ketika Yakub keluar dari rumah Laban, maka ternyata dia tinggal di Sikem. Sikem itu adalah kota orang kafir, para penyembah berhala. Dia melihat tempat itu tempat yang baik sehingga dia tinggal di situ. Seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan suruh kita ke satu tempat, tapi kita ambil tempat yang lain yang menurut kita itu lebih baik. Ketika Tuhan menyuruh kita A, maka kita melakukan sesuatu, lalu kita ambil keputusan yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan berbicara untuk kedua kalinya supaya Yakub kembali ke Betel. Nah, di ayat yang kedua dikatakan, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Nah, apa dikatakan Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia? Yang pertama, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ada 3 hal yang Tuhan suruh. Barangkali mungkin kita dahulu begitu menggebu-gebunya cinta Tuhan, begitu kita bergairahnya untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi lalu kita lupa karena kita mungkin sudah mapan, sudah tenang, atau mungkin kita lupa karena mungkin kita sudah lebih memikirkan hal-hal yang duniawi. Maka tanpa sadar bahwa kita di rumah kita itu ada dewa-dewa atau Allah asing. Sehingga firman Tuhan berbicara kepada Yakub. Yakub adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan berbicara kepada dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Nah, jadi ternyata Yakub harus menjauhkan dewa-dewa asing, karena ternyata ada 2 kesalahan daripada Yakub. Yaitu yang pertama, Yakub tinggal di Sikem, tinggal di tengah-tengah orang kafir. Yang kedua, Yakub
membiarkan anak-anaknya bergaul dengan orang-orang kafir, orang-orang Sikem, sehingga anak-anaknya juga sampai diperkosa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lalu di ayat yang kedua ini dikatakan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Nah, Tuhan meminta kepada Yakub untuk beberapa hal supaya dilakukan, supaya dia menjauhkan atau membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di rumahnya, yang tidak berkenan kepada Tuhan di rumah. Mari kita semua, jemaatku yang dikasihi Tuhan, supaya kita membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan yang ada di rumah kita. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan suruh kita supaya kita semua bisa tinggal di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita bisa memeriksa keadaan rumah tangga kita, untuk kita membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan yang ada di dalam rumah kita. Yang kedua dikatakan supaya mereka mentahirkan diri. Nah, ini berbicara mengenai supaya mereka menyerahkan diri kepada kesucian. Nah, barangkali ketika kita dahulu atau sebelum hari-hari ini kita dikumpulkan di tengah-tengah keluarga, bersama-sama dengan keluarga, maka kita banyak di luar melakukan hal-hal yang tidak suci, yang tidak kudus. Tuhan menyuruh Yakub supaya mereka semua yang ada di rumah itu menyucikan diri. Kemudian dikatakan supaya mereka menukar pakaiannya. Nah, sebab mereka ada tinggal di daerah Sikem, maka pakaian orang Sikem lah yang mereka pakaikan. Tetapi Tuhan menyuruh Yakub supaya orang-orang yang ada di rumah Yakub, begitu juga dengan Yakub, supaya menukar pakaiannya. Artinya supaya mereka memperbaharui hubungannya dengan Allah. Barangkali mereka mungkin sudah memakai pakaian orang Sikem yang sesungguhnya harusnya mereka memakai pakaian keimaman. Yakub harusnya menggunakan itu, dan anak-anaknya juga harus mempergunakan itu. Tapi mereka mungkin malu mempergunakan itu karena mereka ada di Sikem. Kadang-kadang kita juga malu mungkin untuk menyatakan siapa kita, bahwa kita adalah anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau atau tidak berani untuk menyatakan itu di hadapan banyak orang karena malu atau takut. Hari ini juga Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita ada berkumpul bersama dengan keluarga, di tengah-tengah keluarga. Kita ingatkan kepada anak-anak kita, kepada kita semua, termasuk para orang tua, agar tidak malu menjadi saksi Kristus. Dengan itu kita memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, di ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, firman Tuhan ini berkata di dalam Kejadian 35 ayat ketiga, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Nah, Yakub mengambil sikap untuk dia pergi bersiap ke Betel untuk membuat mezbah di situ. Dan apa yang terjadi di ayat yang keempat, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Nah, semua orang yang di dalam rumah daripada Yakub menyerahkan semua anting-anting, menyerahkan dewa-dewa asing. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Nah, ini ada tindakan, ada satu keputusan yang diambil oleh Yakub beserta dengan orang-orang yang di dalam rumahnya yang begitu dahsyat sebenarnya. Dan ketika kita semua mengambil keputusan seperti apa yang dilakukan oleh Yakub dan seisi rumahnya, maka di ayat yang kelima, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mau mendengar perintah Tuhan, ketika kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan,
maka kita semua akan mengalami apa yang dinamakan dan melihat apa yang dinamakan kedahsyatan daripada Allah. Dan hari-hari ini kita semua berkumpul, setiap malam kita berdoa bagi Tuhan, kita bangun mesbah di tengah-tengah keluarga kita. Maka apa yang kita alami, virus corona itu dengan sendirinya akan lenyap dari tengah-tengah bangsa kita, dari tengah-tengah kota kita, dari tengah-tengah komunitas kita, dari tengah-tengah keluarga lepas keluarga, dari gereja kita. Bahkan itu akan lenyap dengan sendirinya dari seluruh muka bumi. Mari kita semua mengambil keputusan ini, supaya malam ini kita mau semuanya mengambil keputusan, setiap orang untuk kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, maka kedahsyatan yang daripada Allah akan bekerja untuk menghancurkan segala orang-orang, segala intimidasi, segala sakit penyakit, segala virus, segala malapetaka dienyahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang kelima dikatakan, sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita kembali dari keputusan yang salah, maka Allah tidak akan mengingat lagi kesalahan kita, tetapi Allah akan menyertai kita. Begitulah kebaikan Tuhan, begitulah kemurahan Tuhan, begitu baiknya Tuhan itu kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menyertai kita, keluarga lepas keluarga. Pergunakan waktu-waktu yang ada, pergunakan kesempatan di mana kita bisa berkumpul, suami, istri, anak, atau orang tua kalau ada di tengah-tengah kita, keluarga kita kalau ada di tengah-tengah kita. Kita semua berkumpul, datang, membangun mesbah untuk Tuhan kita sembah. Maka kita semua akan diluputkan dari segala malapetaka. Bahkan kita berdoa bagi bangsa kita, bagi negeri kita, bagi negara kita, bagi kota-kota, bagi kota kita, Bekasi, semuanya dilenyapkan, sehingga virus corona lenyap dari kota kita, virus corona lenyap dari bangsa kita. Bangun mesbah, ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini saya mengundang Bapak Ibu, semua anggota KUL, supaya bangun mesbah, memperbaharui kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa bagi kita semua. Oh Rabba Sandara Laba Laba Laba. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur malam hari ini di dalam ibadah KUL ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan berkat firman Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan telah janjikan kepada kami, melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kami. Maka janji Tuhan, ya dan amin bagi kami semua. Bahkan Tuhan yang meluputkan seluruh ya Tuhan penduduk negeri kami Indonesia, Tuhan meluputkan seluruh penduduk kota kami Bekasi, Tuhan yang meluputkan seluruh ya Tuhan jemaat gereja Bumi Anggrek dari segala malapetaka kesakitan. Bahkan kami tolak segala intimidasi setan dan iblis, segala sakit penyakit virus corona, kami patahkan kuasanya oleh kuasa nama Yesus. Biar kemuliaan Allah dinyatakan, kebesarannya dinyatakan, kedahsyatannya dinyatakan atas negeri kami Indonesia. Kedahsyatan Tuhan terjadi, dan hari ini Tuhan berperkara karena umatnya berseru kepada Tuhan membangun mesbah. Setiap keluarga lepas keluarga, karuniakan ya Tuhan roh hikmat dan bijaksana, roh takut dan gentar kepada Engkau bagi seluruh jemaat Tuhan di Bumi Anggrek, supaya kami semua ya Tuhan membangun mesbah berseru kepadamu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama Bapa di surga. Berkatilah seluruh jemaat di Bumi Anggrek. Berkatilah ya Tuhan setiap keluarga lepas keluarga. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.